Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Juliani, CGP Angkatan 4 SMP Negeri 1 Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Untuk kali ini saya akan menyajikan tugas 3.1.A.6 tentang refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dari 8 pertanyaan yang ada, pilihlah minimal 4 pertanyaan sebagai bahan refleksi Anda. Pertanyaan yang pertama, bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari pada modul ini tentang dilema etika, yaitu dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang terjadi tentang sebuah dilema etika, maka akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada 4 pola, model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika adalah 1. Individu lawan masyarakat atau individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short versus long term. Ada 3 prinsip yang dapat menjadi dasar berpikir ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based. Ada 9 langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama, menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah pada saat diambil sebuah keputusan yang terjadi, maka akan dilihat posisi apa dan siapa peran yang ada pada posisi itu terjadi, karena perannya akan menjadi berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang kedua, tuliskan pengalaman Anda dalam menggunakan ketiga materi tersebut dalam proses Anda mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang Anda hadapi selama ini. Anda dapat juga menulis tentang sebuah situasi dilema etika yang dihadapkan oleh orang lain serta keputusan yang diambil. Berilah ulasan berdasarkan 3 materi yang telah Anda pelajari di modul ini. Pengalaman ketika saya mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang saya hadapi selama ini adalah pada saat seorang siswa tidak hadir ke sekolah disebabkan karena sakit dan tidak semua tugas dapat dilaksanakannya dengan baik, sehingga tidak mencukupi nilai KKM. Namun berdasarkan paradigma rasa keadilan,
lawan rasa kasihan, saya memutuskan untuk memberikan nilai KKM dan berpikir berbasis rasa peduli dan pengambilan keputusan dengan mengumpulkan semua fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Maka akhirnya permasalahan tersebut dapat saya selesaikan dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema? Kalau pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Nah, pada masa saya sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema, tidak mengedepankan langkah-langkah 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan, namun lebih kepada keputusan yang saya anggap efektif dan baik bagi saya dan orang lain. Setelah saya mempelajari modul ini, maka saya akan lebih memahami dan menyadari bahwa sebelum saya mengambil sebuah keputusan, penting bagi saya untuk mengidentifikasi paradigma dan tidak hanya mengelompokkan permasalahan, namun juga harus bisa fokus kepada sebuah kenyataan di mana situasi yang terjadi mempertentangkan antara dua nilai inti kebajikan yang kedua-duanya sama-sama penting bagi saya, serta perubahan yang terjadi adalah tentang bagaimana cara saya dalam mengambil sebuah keputusan, yakni dengan terlebih dahulu saya mengenali apa yang menjadi titik permasalahan, siapa yang mengalami permasalahan, paradigma apa yang terjadi dalam situasi ini. Selanjutnya, sebelum mengambil keputusan, prinsip apa yang digunakan dalam situasi tersebut, dan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, atau saya menyebutnya dengan istilah 439. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum mengikuti pembelajaran modul ini. Saya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang menurut saya yang efektif saja dan baik bagi diri saya maupun juga bagi orang lain. Namun setelah saya mempelajari modul ini, maka keputusan yang saya ambil menjadi lebih terperinci dengan memperhatikan paradigma apa yang terjadi pada situasi dilema etika, memperhatikan prinsip yang dapat menjadi dasar berpikir ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang penuh tantangan pada situasi dilema etika, dan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan harus saya perhatikan. Untuk pertanyaan yang kelima, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Pembelajaran yang dipelajari pada modul ini akan sangat penting dan bermanfaat bagi saya karena dalam pelaksanaan situasi di sekolah, dalam penyelesaian pengambilan keputusan yang akan diselesaikan dengan efektif. Setelah saya mengetahui dilema etika dan rujukan moral, ada 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dan pengambilan keputusan untuk sebuah keberhasilan. Seorang guru yang menjadi pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu dalam mengambil suatu keputusan efektif. Keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bila menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga tempat pengabdian saya menjalankan tugas. Modul materi ini akan dijadikan pedoman dan tuntutan bagi kami di sekolah dalam membuat suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan karena penuh pertimbangan dan menjadikan kami lebih bijaksana dan cekatan dalam membuat keputusan yang tepat. Untuk pertanyaan yang keenam, apa yang Anda bisa lakukan untuk membuat dampak perbedaan di lingkungan Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Nah, langkah yang berdampak pada praktik baik yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah saya akan mencoba menerapkan apa yang telah saya pelajari dari topik ini ketika akan mengambil keputusan dalam situasi dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan.
perubahan. Selanjutnya akan mensosialisasikan kepada rekan sejawat sehingga dapat menerapkan dengan serentak yang pada akhirnya menjadi suatu budaya positif dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perubahan baik hanya dapat terjadi apabila mau bergerak. Lakukanlah perubahan mulai dari diri kita sendiri, dari yang terkecil dan mulai dari saat ini juga. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.